Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Marhen TV. Dan saat ini saya bersama Bapak Tarmuji BE. Saya lebih suka memanggil beliau adalah Pak Haji. Beliau adalah salah seorang tokoh PDI Perjuangan, kalau tinggalnya di Kota Bandar Lampung, tapi ketokohannya adalah tingkat Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Tarmuji? Selalu sehat. Selalu sehat, merdeka? Merdeka. Luar biasa. Oke. Hampir setiap hari saya melihat di rumah Bapak itu selalu kumpul kaum nasionalis. Hampir setiap hari selalu diskusi politik, Pak, di rumah Bapak. Sesungguhnya mereka itu siapa, Pak, yang datang ke rumah Bapak itu, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perlu saya jelaskan, ketika teman, rekan, saudara, sahabat berkumpul di rumah saya yang membicarakan masalah kondisi dan penuh dengan keprihatinan dengan kondisi yang sekarang ini. Kenapa saya katakan itu? Di sini sudah mulai hilang, ada beberapa marwah PDI, termasuk jas merah. Mari kita lihat, seperti kasus 27 Juli saja sudah tidak pernah diperingati lagi. Oh ya, sebentar, saya stop sampai di jas merah itu dulu. Betulkah Bapak adalah orang yang pada era itu tahun 98 kalau tidak salah, Pak, ya, yang ikut merebut 97 ya? 97 ikut merebut kantor BDI ya, belum PDI Perjuangan ya, kantor PDI di Lampung, Pak. Betul, Pak? Bisa cerita itu? Berawal dari mempertahankan kantor DPC di Ponegoro. Oh, kantor DPC. Berawal dari situ, di Jalan Diponegoro di Bandar Lampung. Dan kemudian dengan adanya gonjang-ganjing, ada dualisme PDI yang dipimpin oleh Fatimah Ahmad dan Suryadi di satu sisi, di sisi lain adalah masih tetap ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri. Untuk itu saya bertahan di kantor DPC dan sekaligus mempertahankan kantor DPC PDI Kota Bandar Lampung yang akan direbut oleh DPC PDI versi Fatimah Ahmad. Nah, kemudian di sini sudah mulai kita dengan kawan sudah mulai gerah dengan kondisi-kondisi semacam itu, yang pada saat itu betul-betul kondisinya sangat memprihatinkan untuk kondisi PDI belum perjuangan, kondisi versi Megawati, PDI Pro Mega. PDI Pro Mega. Nah, itu saya sendiri yang merebut, yang membuka kantor itu, yang mendobrak kantor DPD PDI bersama kawan. Saya yang membuka kantor itu. Artinya Bapak ada di depan, Pak? Saya berdiri paling depan dan yang membuka kantor itu. Kemudian ada beberapa kantor DPC mereka juga saya yang menghancurkan saya. Yang saya ambil benderanya, sekitar ada 3-7 karung waktu itu. Maksudnya adalah akhirnya diambil alih dan diduduki oleh kelompok PDI Pro Mega saat itu. Yang pada saat itu akhirnya seperti itu, jadi diduduki oleh Pro Mega. Itu Dan kita Bapak pertahankan. di pihak Pro Mega ya? Saya selamanya di pihak Pro Mega. Baik. Dari mulai tahun 77 saya sudah turun di. Dan saat itu katanya Bapak pernah ikut menjaga kediaman Bu Mega di Kebagusan? Kebetulan, nah secara kebetulan kasus 27 Juli ini saya waktu itu belum ada, tapi isunya sudah santer bahwa akan ada penyerangan kantor DPP PDI di Diponegoro. Pada tanggal 26 malam 27 saya di samping Bu Mega dan menjaga kantor di Kebagusan. Di kediaman Bu Mega pada saat itu. Selatan, ya. Dan kebetulan juga masih bisa diabadikan
saya punya gambar, saya punya foto, saya punya bukti bahwa saya yang menjaga juga ikut mengamankan rumah di Kebagusan, di rumahnya Bu Mega pada saat itu. Inilah sejarah-sejarah itu. Nah, sejarah-sejarah seperti ini di PDI Perjuangan setelah Kongres Bali itu sudah mulai agak menurun. Semangatnya 99 sudah masih berkibar. Ada satu yang menarik, bahwasanya apa benar ini masih ada korelasi dengan perjalanan panjang sejarah PDI Perjuangan Lampung. Apa benar sekarang ini di Lampung, Pak, anggota legislatif atau petugas partai atau pejabat publik atau anggota fraksi dari PDI Perjuangan banyak yang sudah tidak kenal atau tidak tahu dengan para tokoh-tokohnya, para mereka yang dulu berjuang untuk PDI Perjuangan, dari PDI sampai menjadi PDI Perjuangan, betul-betul mereka ini tidak kenal lagi. Apa betul itu terjadi, Pak? Ya, di sini juga perlu saya akan ceritakan satu ketika ada acara di DPD, secara kebetulan saya juga mendapat undangan untuk hadir di kantor DPD pada saat itu selaku tamu kehormatan mungkin barangkali. Pada saat itu saya diberikan satu tempat di meja, ada mejanya sehingga ya tempatnya mungkin agak bagus menurut saya. Ditempatkan di depan. Ditempatkan di depan. Kurang lebih sekitar hampir 1 jam saya duduk di situ ngobrol dengan teman-teman. Nah, di sini saya pernah diusir, dan ini suatu kebanggaan buat saya. Bukan saya merasa sedih, itu justru saya bangga. Diusir oleh siapa? Diusir oleh Satgas PDI, yang di sini saya tahu itu adalah perintah. Apa mereka tidak tahu dengan Bapak? Tidak kenal? Nah, di sini memang tidak ada yang kenal dengan saya karena mereka kan baru semua. Sementara Bapak adalah tokoh. Saya adalah pejuang PDI di Bandar Lampung dan di Lampung yang tidak kenal Bapak. Yang mengibarkan bendera. Nah, disinilah keprihatinan saya semakin tebal bahwa saya sangat prihatin dengan kondisi PDI Perjuangan di Lampung ini. Salah satunya adalah marwah PDI sudah tidak ada lagi. Apalagi yang namanya, mohon izin saya, jas merah ini sudah tidak ada lagi. Nah, terbukti kemarin saya bersusah payah dengan kawan mencoba memperingati kasus 27 Juli. Ternyata antusiasnya sangat luar biasa menurut saya. Ya, dan sangat itu teman-teman dari kabupaten yang jauh-jauh itu datang, Pak. Nah, disinilah yang sudah sepuh-sepuh. Artinya di sini luar biasa itu. Yang selama ini memang sudah tidak ada lagi dan tidak ada peringatan-peringatan semacam itu lagi. Dan menariknya, Pak, di peristiwa peringatan 27 Juli Kuda Tuli beberapa waktu yang lalu, justru anggota fraksi PDI Perjuangan atau mereka yang muda-muda atau mereka yang baru-baru dan menjadi pejabat publik atau petugas partai dari PDI Perjuangan tidak ada yang hadir. Justru acara itu malah menjadi ajang reuni untuk para sesepuh. Menarik bahwasanya ini adalah harusnya peristiwa ini menjadi tonggak sejarah PDI Perjuangan. Tetapi generasi mudanya PDI Perjuangan ternyata tidak peduli dengan acara itu, Pak. Nah, disinilah kepedulian dan pembinaan memang di Lampung ini sudah tidak ada lagi. Satu contoh soal rekrutmen yang saudara saya tadi sudah bicarakan mengenai soal rekrutmen saja sudah nggak karu-karuan. Di sini ada suka dan tidak suka. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika orang itu terlalu tajam, terlalu frontal, dia akan disingkirkan dengan yang kritis. Ya, begitu yang kritis orang tetap akan dibuang. Padahal kritik yang untuk membangun ya, untuk membesarkan partai. Nah, ini jelas terlepas mereka tahu atau tidak tahu, di sini mereka tidak paham itu. Besarnya PDI oleh karena ada zaman dulu itu partainya wong cilik, partainya wong sendal jepit. Dan terbukti pada saat itu pengikutnya sangat banyak. Tapi kenapa semakin ke belakang semakin tidak ada lagi. Jadi seolah-olah PDI di Lampung ini sudah tidak ada lagi. Yang namanya sampai ke hati itu sudah nggak ada lagi. Bahkan pejabat-pejabat sekarang ini
kalau melihat orang-orang tua seperti ini, hanya melihat pakai sebelah mata saja. Kadang-kadang ditegur pun tidak. Ini sangat saya prihatin loh. Saya ini betul-betul aktivisnya di Lampung maupun di Jakarta. Hanya pada saat kasus 27 Juli perebutan kantor Diponegoro di Jakarta saja, saya kebetulan di dalam perjalanan arah ke Lampung. Dan kebetulan juga dengan ketua DPD pada saat itu, Al-Amin Krayeng pada saat itu. Nah, inilah kira-kira barangkali untuk semakin ke belakang semakin amburadul. Nah, di sini perlu adanya perbaikan kepengurusan. Artinya sekarang ini tidak ada lagi, baik itu di kantor DPD, orang-orang yang lama itu tidak ada lagi.